Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM 19 201032. Baik, saya akan memaparkan materi tafsir ayat hukum keluarga tentang mahar, tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 236-237. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Artinya, berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi mas kawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Adapun Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 4. Ayat keempat ini diturunkan sehubungan dengan kebiasaan para bapak atau wali menggunakan dan menerima mahar atau mas kawin dengan tanpa seizin putrinya, anak yang menjadi tanggung jawabnya yang dinikahkan. Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut. Alhasil, wali tidak boleh menggunakan mas kawin milik putri yang dikawinkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Sahih. Adapun intisari penafsiran ayat, tafsir Al-Misbah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi dengan penuh kerelaan. Tidak ada hak bagi kalian terhadap mas kawin itu. Tetapi jika mereka dengan senang hati menyerahkan sebagian hak mas kawin itu, ambillah dan manfaatkanlah pemberian itu dengan baik dan terpuji. Adapun menurut tafsir Muyassar, berikanlah wahai para suami mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib lagi pasti yang harus dari kerelaan jiwa kalian. Bila para istri itu merelakan sebagian dari mahar, lalu dia memberikannya lagi kepada kalian, maka ambillah dan silahkan Anda menggunakannya, karena ia adalah halal lagi baik. Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi intisari dari penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 4 ini berpesan kepada semua orang, terutama kaum laki-laki, agar sekiranya memberikan mahar dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Kemudian kandungan ayat ini berisi tentang mahar atau mas kawin kepada seorang perempuan yang akan dinikahi yang harus diberikan dengan penuh kerelaan. Mas kawin ini juga sebagai bentuk kesediaan suami menanggung kebutuhan istri, namun lebih dari itu, mas kawin juga merupakan janji agar tidak membuka rahasia di dalam pernikahan dan menjadi pakaian bagi satu sama lain. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 236. Turunnya ayat ini menurut riwayat didahului oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat dari kaum Ansar yang menikahi seorang perempuan. Dalam akad nikahnya tidak ditentukan jumlah mahar, dan sebelum ia bercampur, istrinya tersebut telah ditalaknya. Setelah turun ayat ini, maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk memberikan mut'ah atau hadiah kepada bekas istrinya itu meskipun hanya berupa pakaian tutup kepala. Kemudian intisari tafsir surah Al-Baqarah ayat 236 menurut tafsir Al-Misbah. Kalian para suami tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar mas kawin apabila kalian mencerai istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan mas kawinnya. Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya.
Itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela dan lapang dada. Orang yang kaya hendaknya memberikannya sesuai dengan kekayaannya, dan yang miskin sesuai dengan keadaannya. Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik. Adapun isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 236. Tidak ada sesuatu pun mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian yang terakhir, Quran Surah Al-Baqarah ayat 237, yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 237. Ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah dari apa yang telah disyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah ditentukan jika suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri. Karena jika di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Apalagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya tentang kekhususan mut'ah. Kemudian intisari tafsir surah Al-Baqarah ayat 237 menurut tafsir Al-Misbah. Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sesudah menentukan mas kawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh mas kawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut. Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami rela untuk memberikan seluruhnya. Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridhai oleh Allah serta lebih sesuai dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Maka janganlah kalian tinggalkan perbuatan itu. Dan ingatlah bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan dan perlakuan yang baik kepada orang lain, karena hal itu lebih dapat untuk membawa kepada cinta kasih antara sesama manusia. Allah Maha periksa atas hati-hati kalian dan akan memberikan balasan atas sikap mengutamakan itu. Kemudian yang terakhir, kandungan surah Al-Baqarah ayat 237. Penjelasan tentang hukum wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan telah ditentukan atau disebutkan maharnya. Maka baginya wanita yang ditalak tersebut berhak wajib mendapatkan separuh dari mahar yang tersebut, kecuali apabila ia merelakan untuk tidak memintanya. Demikian juga bagi suami yang telah menceraikannya tersebut apabila merelakan untuk memberikan seluruh mahar yang tersebut kepadanya, maka hal itu adalah lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.